Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Majelis Wali Amanah Universitas Brawijaya, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Brawijaya, para Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur di lingkungan Universitas Brawijaya, perwakilan Dharma Wanita Persatuan, para orang tua dan keluarga wisudawan, serta para wisudawan dan wisudawati Universitas Brawijaya yang saya banggakan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk berada saat ini bersama seluruh keluarga besar Universitas Brawijaya. 35 tahun yang lalu, saya juga diwisuda di sini dari Fakultas Peternakan. Dan karena sakingnya sok sibuk menjadi eksekutif, mengejar agak duniawi, saya baru sekarang reconnect dengan Universitas Brawijaya. Sedikit background, saya paling lama bekerja di perusahaan Amerika 17 tahun lebih. Kalau kawan-kawan wisudawan mungkin tahu, ada baju namanya Gap, tulisannya GAP atau Banana Republic. Saya di Gap Incorporated yang headquarternya di San Francisco selama 17,5 tahun. Terakhir saya berposisi sebagai direktur untuk wilayah Asia. Pada usia 39 tahun, saya menjadi direktur yang membawahi sekitar 7 negara. Jadi ketika saya diminta oleh Pak Rektor untuk hadir pada hari ini, saya janjikan cuma satu sih sharingnya. Yang pertama, saya pernah jadi TKW, lumayan lama. Yang kedua, saya kemudian Desember tahun lalu mendapat kehormatan dinobatkan sebagai alumni terinspiratif di tahun 2025. Saya tahu persis banyak sekali alumni yang hebat dari UB, tetapi kalau mau belajar barangkali bagaimana tetap waras dalam keadaan yang sangat tertekan. Mungkin saya punya ilmunya yang Pak Rektor pun belum tentu punya ilmunya dan gak usah punya ilmunya. Jadi sisi lain yang mungkin beberapa kawan sempat terekspos di IG atau TikTok atau sosial media. Baru 5 bulan lalu saya keluar dari tahanan. Dan alhamdulillah keajaiban luar biasa, saya diberikan rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia. Saya menyiapkan beberapa slide. Saya mohon izin, nanti ada bahasa yang campuran, ada bahasa Inggrisnya. Kalau zaman dulu saya masih kuliah, orang yang pakai bahasa Inggris kalau di Malang dibilangnya ancene areke keminggris. Saya yakin sekarang tidak, tapi saya kalau izin menggunakan sedikit berbahasa Inggris bukan apa-apa. Saya ingin lulusan Universitas Brawijaya menjadi global citizen. Izinkan saya mengusung sedikit tentang hal yang menggelitik kita semua. Kenapa ada negara yang kaya dan miskin? Ada 2 mazhab teori mungkin. Yang pertama karena letak geografis yang sudah given, sebagian besar negara-negara yang beriklim 4 biasanya lebih makmur daripada negara-negara tropis atau yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Jadi kalau geografis rasanya nggak mungkin nih Indonesia dipindah misalnya ke sebelahnya negara Inggris. Mazhab yang kedua adalah tentang kualitas institusi. Maka pilihannya bagi Indonesia, karena tidak mungkin mengubah letak geografis, adalah dengan
meningkatkan kualitas institusi. Tentu banyak faktornya, tapi izinkan saya untuk hari ini membawa dua saja terkait dengan bagaimana negara bisa sejahtera dan tidak sejahtera. Yang pertama tentang kesadaran inovasi, yang kedua adalah kepemimpinan perempuan. Kalau yang kesadaran inovasi ilmunya banyak, tapi kalau kepemimpinan perempuan, mohon maaf karena saya memang perempuan. Nah, di dalam teori ini, boleh kita ke next berikutnya. Coba kita sedikit mereview. Modal inovasi nomor satu barangkali adalah pendidikan. Maka di situ dilihat, kalau kita lihat, ternyata rata-rata lama sekolah Indonesia, orang Indonesia adalah hanya 8,7 tahun. Di Papua termasuk yang paling rendah, rata-rata 6 sampai 6,5 tahun. Jadi total sarjana Anda adalah termasuk yang sangat elit. Pak Rektor tadi sampaikan sekitar 5%. Pak Rektor hafal banget ya, padahal saya nggak lapor ke beliau nih, saya mau flashing ini. Tapi sekitar 5% dan Anda termasuk orang yang sangat elit di Indonesia. Kalau boleh tepuk tangan buat para wisudawan. Kemudian coba kita lihat bagaimana tingkat inovasi di dunia. Di slide ini mungkin tidak terlalu jelas, tapi poinnya adalah kebanyakan teori percaya bahwa inovasi akan subur di negara-negara yang melaksanakan sistem demokrasi. Kenyataannya tahun 2025 untuk pertama kalinya dalam sejarah Cina termasuk top 10 most innovative countries in the world. Ini agak membingungkan dari teori yang selama ini dipercaya oleh dunia. Negara komunis ternyata sudah menjadi top 10 most innovative countries in the world. Nah, sekarang coba kita lihat Indonesia di next slide-nya. Agak kecil, tapi saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu sekarang dari posisi inovasinya di bawah Thailand pasti. Kalau Singapura jelas, Malaysia sudah lama, tapi di bawah Thailand, di bawah Vietnam, dan di bawah Philippines. Kebetulan negara-negara ini saya sangat familiar. Saat saya bekerja di perusahaan Amerika kemarin, ini adalah yang saya sebut dengan bercandanya negara-negara jajahan saya. Dan saya tahu persis sekitar tahun 2000-an saya ke Vietnam, saya kaget masih ada negara di ASEAN yang katanya waktu itu New Tiger tahun 2000-an kok masih deso. Tapi kalau teman-teman sekarang ke sana, Vietnam sudah sangat berubah dan kenyataannya kita sekarang sudah di bawah Vietnam. Yang menyedihkan, bagaimana kita bisa jalan di tempat atau mungkin mengalami kemunduran dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ada yang menarik soal inovasi ini. Kahneman, seorang pemenang Nobel tahun 2011 kalau saya tidak salah, 2002 kalau saya tidak salah, mengusung ada yang disebut dengan sistem 1 dan sistem 2 di dalam otak kita. Ini kaitannya dengan inovasi. Kalau saya yakin kawan-kawan mau kuliah naik motor atau naik mobil sudah nggak mikir lagi pakai bawah sadar kapan sampai di fakultas. Nah, menurut Kahneman, sistem-sistem ini dan sebagian cara operasi otak manusia adalah dengan sistem 1, yaitu otomatis tidak mikir lagi. Nah, padahal kata Kahneman, yang menghasilkan inovasi atau terobosan adalah sistem 2. Dan hari-hari ini, sistem 2 ini terancam keberadaannya. Karena sistem 2 itu musuh utamanya adalah scrolling IG, TikTok, dan kawan-kawannya. Jadi notifikasi yang membutuhkan atensi kita segera, multitasking,
itu musuhnya terobosan inovasi dan ide besar. Maka pertanyaannya, bagaimana kampus, bagaimana kita nanti para lulusan dari UB bisa disiplin untuk menciptakan kesadaran, menciptakan sistem 2 di mana inovasi dan terobosan bisa berjalan. Nah, itu membutuhkan kesadaran luar biasa karena gangguan tidak berhenti datangnya. Zaman dahulu orang menganggap multitasking adalah superior, tapi riset-riset belakangan menyatakan bahwa justru yang benar adalah single tasking, one at a time, bukan many at a time. Saat ini ada mahasiswa yang saya lihat bisa sambil bahunya jepit HP, sambil ngetik, sambil minum apa. Dan itu dipastikan kualitas pekerjaannya tidak baik. Maka bagaimana caranya kita mendisiplinkan, ada yang kita sebut dengan me time, untuk off dari gadget-gadget yang membutuhkan notifikasi perhatian segera. Berikut. Nah, variabel kedua yang saya ingin usung adalah tentang kepemimpinan perempuan. Mengapa pimpinan perempuan itu penting? Jadi ada beberapa studi. Ini Pak Rektor izin, saya senang ternyata ada dekan yang juga ibu ya Pak. Jadi boleh tepuk tangan buat dekan yang ibu dulu. Jadi Pak Rektor dan bapak-bapak yang di panggung ini, saya izin no offense. Jadi ada studi terkait dengan 19 kompetensi kepemimpinan. Ternyata yang lebih unggul di perempuan itu 17 Pak Rektor. Laki-laki cuma 2, mohon maaf banget. No offense Pak, ada referensinya. Jadi sepertinya mungkin next time-nya pimpinan perempuan mesti lebih banyak Pak gitu. Nah, yang menarik kalau kita lihat, apa sih yang paling menonjol di perempuan? Yang pertama, resilience atau ketahanan. Secara natural, secara alami, perempuan itu sudah merasakan sakit sejak mungkin umur akil balik. Ketika kita menstruasi, sudah merasakan sakit. Boleh dicek, saya yakin bapak-bapak yang di panggung ini juga gagah kalau di sini. Kalau di rumah sakit pinggang sedikit, ngeluhnya agak panjang. Kemudian yang kedua, kekuatan perempuan adalah berinisiatif. Saya Pak Rektor, laporan sekalian, waktu saya masuk di ASDP itu 94% karyawannya laki-laki, 94%. Nah, kemudian ada seorang VP, Vice President, orang Jawa, orang Malang, dia bilang gini, Bu, alhamdulillah Ibu masuk. Kenapa? Karena kata ibu saya, nek ono penggawean gak beres, kayak no arek wedok, mesti beres sih. Dan ternyata studi membuktikan inisiatif adalah salah satu keterampilan yang menonjol. Yang berikutnya Pak Rektor tadi juga menyebutkan di sambutannya, integritas. Integritas itu apa sih? Kalau saya sederhanakan, integritas itu doing the right thing even when no one is watching you. Tetap melakukan yang benar walaupun tidak sedang diawasi. Insya Allah seperti Pak Rektor sampaikan, kalau kita punya integritas, di mana saja pasti kepake. Pak Rektor tadi sampaikan, yang pinter banyak, tapi yang punya integritas belum tentu semuanya ada. Dan saya yakin dengan godokan UB, teman-teman keluar dari sini sebagai wisudawan dengan nilai integritas yang tinggi. Yang berikut, perempuan juga lebih unggul dalam hal kemauan untuk mengembangkan diri. Ada good and bad. Perempuan itu sering nggak pede, nanti kita cerita nggak pedenya. Laki-laki sering kepedean, tetapi itu membuat perempuan niat belajarnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian kenapa pimpinan perempuan penting? Jadi harus ada unsur perempuannya, karena ada studi yang panjang sekali, 50 tahun, di mana dinyatakan bahwa jika
level pimpinan ada perempuannya, maka kemungkinan kinerjanya juga akan lebih tinggi. Pak Rektor, ini perempuannya ada berapa wisudawan? Prosentasenya Pak Rektor secara umum? Lebih banyak? Oh, tepuk tangan dong buat wisudawan perempuan, ada 60% katanya. Boleh, next. Nah, sayangnya Pak Rektor dan Bapak-Bapak Senat, ternyata di masyarakat perempuan itu secara umum, ini baik di Asia maupun di Barat, secara umum lebih diterima kalau bekerja di dua sektor saja. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan. Karena ini hanya dalam tanda petik pelebaran dari fungsi tradisional perempuan di rumah, yaitu mendidik dan menjaga kesehatan keluarga. Nah, jadi kalau kayak gini biasanya laki-laki agak ambigu. Jadi kalau boleh cerita sedikit personal, setelah saya lama berkarir di berbagai perusahaan, kalau saya reuni, teman-teman yang cowok tuh nanya ke saya, bisa nggak ya saya minta waktumu agar anak perempuan saya ketemu kamu, ketemu Ira katanya, supaya belajar jadi wanita tangguh. Lah saya agak merasa terpuji sedikit. Tapi kemudian kalimat keduanya dia bilang gini, tapi aku nek dadi bojomu gak iso katanya. Jadi memang laki-laki ambigu. Paling boleh perempuan kalau berkarir di bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi dokter, jadi bidan, jadi guru, jadi dosen. Tapi selebihnya mungkin ada urusan adat di dalam rumah yang harus diselesaikan antara suami dan istri. Maka kalau boleh saya sarankan kepada teman-teman, mau yang cowok sama yang cewek nih, sebelum nikah sepakati dulu, boleh enggak? Karena perempuan ini cenderungnya ada dua periode ketika berkarir yang bikin perempuan galau. Dua-duanya karena bucin. Yang pertama bucin karena menikah. Dah habis nikah aku akan mengabdi aja sama suami. Padahal dia kemarin lulusan terbaik dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Brawijaya misalnya. Nah, alhamdulillah kalau suaminya baik, bisa menyediakan kebutuhannya dan hidup terus. Kalau itu tidak terjadi, terus perempuannya mau jadi apa? Sudah kadung, identitasnya nempel saja sama suaminya. Yang kedua, bucin yang kedua adalah ketika melahirkan, menjadi ibu. Banyak orang tua, banyak perempuan memutuskan, wes aku tak sama anakku saja. Padahal nanti kelas 5 atau 6 SD, anaknya sudah males main sama emaknya. Jadi pikirkan baik-baik dengan seluruh konsekuensinya. Kita tidak ingin ibu-ibu tidak bahagia di dalam rumah karena tidak bisa mengaktualisasikan dirinya secara penuh. Jadi ingat ya, jangan bucin banget di dua hal, ketika menikah dan ketika menjadi ibu. Karena, next boleh? Ini terlalu kecil, tapi saya mau bilang bahwa di statistik ini, sekali lagi yang sebelah kanan itu adalah bidang kesehatan dan di mana kalau jadi bos di bidang kesehatan dan pendidikan tuh bisa, tapi makin ke kiri makin nggak bisa perempuan ke sana. Next. Ini statistiknya, kalau teman-teman perhatikan, yang terbawah 48% itu entry level, laki dan perempuan hampir sama, kemudian langsung drop ke 37, karena itulah masa di mana perempuan menikah dan punya anak. Langsung drop, dan makin ke atas ada istilah fenomenanya drop to the top. Jadi sungguh saya berharap, pikirkan baik-baik, apakah serius mau bucin dengan segala konsekuensinya, atau sedikit lebih menggunakan kecerdasannya ketika memilih. Next. Berikut, nah ini saya mau disclaimer, ngaku salah. Jadi sebetulnya yang kiri adalah untuk laki-laki dan yang kanan adalah untuk perempuan. Intinya begini, ada dua ukuran. Apa pentingnya self-efficacy dan role model? Ternyata self-efficacy kurang lebih adalah persepsi perempuan tentang kemampuan dirinya, atau persepsi orang. Nah, ternyata laki-laki itu, atau gini deh, perempuan dulu. Perempuan kalau ditanya mengerjakan sesuatu, misalnya nilainya 0 sampai 10,
Kamu bisa nggak ngerjain 0 sampai 10? Antara 0 10? Ya mungkin saya bisanya 6. Tapi kenyataannya, ini sudah riset universal, perempuan kenyataannya bisa 8 atau 9. Laki-laki sebaliknya. Laki-laki kalau ditanya bisa nggak? Bisa lah. Nilaimu berapa? 8 atau 9. Kenyataannya 6 atau 7. Ya, jadi laki-laki emang pede banget. Sementara perempuan sebelum ujian tuh pasti sakit perut, tapi ternyata bisa dan nilainya bagus banget. Kalau laki-laki pokoknya pede banget aja. Nah, role model, kalau perempuan, role model ternyata berperan dalam kesuksesan dia dalam karir. Tetapi laki-laki karena dia pede banget juga, dia tidak merasa perlu role model. Jadi kalau boleh salah satu, boleh next. Oh sorry, ini saya sebelum ke sana. Nah sekarang kita lihat GDP nih, saya senang membandingkan dengan Vietnam, di mana pada kita bandingkan 2010 dengan 2024. Pada tahun 2010 pendapatan per kapitanya orang Vietnam itu cuma 41,6% dari Indonesia. Pada tahun 2024 pendapatannya sudah 96%. Selisihnya cuma $200 saja. Nah, takutnya dalam waktu tidak lama Vietnam akan nyelip Indonesia, apalagi karena inovasinya sudah jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kita mau selesai. Next. Ini kekecilan ya, tapi kurang lebih saya berharap universitas bisa berperan untuk meningkatkan kapasitas inovasi. Kalau dari segi para individual, para wisudawan nanti, sekali lagi ingat disiplin, harus ada me time, gadgetnya ditaruh, jangan mau tidur pakai gadget lagi. Kemudian yang lainnya di kepemimpinan perempuan, kalau bisa banyak-banyak mengundang tokoh perempuan. Nanti teman-teman kalau sudah mulai bekerja, cari tokoh perempuan di kantor yang kita bisa jadikan panutan dan mentor. Karena insya Allah itulah yang akan menghantarkan teman-teman untuk jadi pembelajar seumur hidup. Next. Ini slide saya terakhir. Ketika saya di dalam penjara, saya tentu banyak membaca buku, karena saya ingat Bung Hatta pernah mengatakan, saya rela di penjara asal saya ditemani oleh buku. Karena dengan buku, badan saya di penjara, tetapi pikiran saya bisa berkelana dan tidak ada batasnya. Salah satu buku yang saya baca adalah buku dari Profesor Komarudin Hidayat, di mana beliau mengingatkan ada dua karunia besar bagi manusia, yaitu iman dan kebebasan. Saya pernah mengalami yang namanya kehilangan kebebasan. Saya pernah mengalami kehilangan apa yang saya kira milik saya. Yang saya kira milik saya, harta. Selama 1,5 tahun saya tidak punya uang, keluarga saya tidak punya uang, suami dan anak tidak punya uang sama sekali. Tapi ternyata karunia Tuhan juga, saya bisa hidup atas bantuan teman dan keluarga. Saya kehilangan kebebasan, tapi saya tidak pernah kehilangan iman. Hari ini kawan-kawan wisudawan, Anda telah bergabung dengan 5% masyarakat elit di Indonesia. Hari ini teman-teman semuanya punya kebebasan dan iman. Dengan begitu teman-teman berarti dunia di dalam genggaman. Selamat menempuh kehidupan yang exciting, challenging, but it is worth it. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.